perkenalkan, saya Dina Darajatun, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Saat ini saya sedang melaksanakan aksi nyata untuk modul 2 jenis 3 terkait vaksin. Di sini saya sedang bersama rekan saya yang sangat baik hati membantu saya untuk melaksanakan aksi nyata ini. Di sini ada ibu siapa? Rini Mulyanti. Beliau adalah guru kelas 6A. Oke Bu Rini, untuk saat ini kita akan melakukan percakapan, namanya percakapan pra observasi kelas. Jadi sebelum nanti observasi di kelas, kita melakukan dulu obrolan pra observasi terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, tujuan pembelajarannya bagaimana, kemudian adakah kendala-kendala terkait pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana Bu, siap? Insya Allah siap. Terima kasih atas waktunya. Oke, kita akan mulai. Ibu akan mengajarkan pelajaran apa? Insya Allah mengajarkan pelajaran matematika. Materinya pecahan. Kira-kira siswanya sudah siap atau belum? Sebagian sudah siap dan sebagian lagi belum. Kendalanya apa Bu? Kalau kendalanya dilihat dari hafalan anak terhadap perkalian, karena sebagian besar sudah ada yang hafal dari perkalian 1 sampai 10, tapi beberapa orang ada yang baru sampai hafal di perkalian 5, dan kesananya mereka harus pakai jari. Berarti yang belum hafal perkalian solusinya menggunakan apa Bu? Menggunakan karena ini kan bukan menghafal perkalian, jadi saya mempersilahkan anak-anak untuk melihat tabel. Jadi ketika belajar pecahan, otomatis anak-anak diingatkan kembali dengan melihat tabel kecil. Tujuan dari pembelajaran matematika pecahan Untuk menjelaskan dan anak-anak memecahkan masalah pecahan dengan penyebut yang sama dan yang tidak sama. awalnya dijelaskan. Iya, tentu saja. Pertama pasti dijelaskan terlebih dahulu. Kalau tidak dijelaskan ya anak-anak kan nggak ngerti, meskipun ini sudah diajarkan di jenjang yang sebelumnya. Berarti persiapan ujian tadi Iya betul. Iya, Ujian. kelas 6 detik-detik menuju akhir ya Bu. Iya betul. Oke, pengembangan yang ingin dicapai dari materi yang sekarang. Ingin semua anak itu memahami pecahan, menghitung pecahan baik penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Tetapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu khusus yang berpenyebut beda, karena masih anak-anak masih bingung ya kalau yang berpenyebut beda. Tapi kan kita harus mencari dulu ya penyebutnya yang sama. Nah, sebagian anak-anak masih bingung gimana nih caranya gitu kan biar penyebutnya itu sama. Itu sudah dijelaskan. Kalau biar anak tidak bingung dengan pecahan itu ya, yang benar yang sama itu, Ibu memberikan menjelaskannya bagaimana? Menjelaskannya yang pertama itu kalau misalnya penyebutnya tidak sama, kita harus mencari penyebutnya yang sama dulu dengan cara yang pertama kita cari KPK-nya terlebih dahulu, atau cara yang kedua yang lebih mudah ya, biasa anak-anak pokoknya cari angka yang bisa membagi kedua penyebut yang berbeda. Jadi tetap kembali ke perkalian. Iya. Berarti masalah yang memang Ibu hadapi tadi perkaliannya tidak sama. Jadi masalahnya nyambung ya. Iya pasti, karena dasarnya itu kan dari hafalan perkaliannya. Kalau anak-anak hafal itu karena sering melihat, ya, otomatis itu menggunakan tadi cara tabel, boleh lihat tabel perkaliannya. setidaknya Mereka bisa
sampai 5, apalagi perkalian 5 itu sangat mudah sekali. Nah 6 sampai 9-nya ke sana yang rada-rada kadang bingung. Jadi untuk sebagian anak yang belum hafal silakan lihat tabel berkala. Strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti. Mungkin dari awalnya saya sudah cek dulu nih anak mana yang sudah hafal perkalian 1 sampai 10-nya, mana yang belum. Jadi nanti saya menempatkan anak-anak dengan sistem berkelompok pembelajarannya. Nanti satu kelompok, karena di sini muridnya 25 orang, maka saya bagi kelompok menjadi 5 orang dalam satu kelompok. Nah yang di satu kelompoknya nanti saya tempatkan anak-anak yang sudah hafal dan yang belum, dan berharap yang sudah hafal bisa membantu temannya yang belum hafal. Ini heterogen atau tidak? Heterogen. Berarti campur ya, yang sudah bisa. Yang belum, laki-laki dan Berarti nantinya kesananya sama sejawat tadi. iya, jadinya tutor sebaya. Iya. Ya. Oke, mudah-mudahan pembelajaran nanti bisa mencapai tujuannya. Amin, amin. Anak-anak juga sudah paham, kemudian nanti persiapan ya. Iya. Berat sekali ya. Agak berat sekali ya kalau di kelas 6, padahal tinggal mengulang, tapi tetap aja sebagian anak itu harus kita mulai dari Ya begitulah guru kelas 6 ya. PR Waktu ya. buat Iya. sedikit materi yang harus diulang juga Banyak. Ya. Kita mulai pembelajarannya kapan Bu? Insya Allah besok. Ya. Kita akan lakukan pembelajarannya besok. Kemudian kita lihat bagaimana ketika observasi berlangsung, dan kita juga akan melakukan percakapan di kelas. Terima kasih telah menyimak percakapan pra observasi kali ini. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Siap untuk belajar? Siap. Terlebih dahulu silakan kalian keluarkan buku tulis matematikanya dan silakan juga persiapkan alat tulisnya. Sudah? Untuk hari ini kita akan belajar pecahan ya, yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pecahan ya, dengan yang berpenyebut sama dan juga berpenyebut beda ya. Silakan kalian perhatikan ke depan ya supaya paham. Untuk yang pertama
Sudah selesai belum? Belum, karena kita bisa sederhanakan lagi. 2 dibagi 2 berapa? 1. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 1/2 itu adalah 1. Paham? Paham tidak? Sekarang yang berpenyebut berbeda. Ibu beri contoh di sini. 1/2 ditambah 1/4. Ada yang sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan pecahan dengan berpenyebut beda? Ya, Khalifah bagaimana? Azmi? Kenapa enggak? Yuk, silakan acungkan tangannya. Siapa yang bisa atau bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut beda? Acungkan tangannya. Manik, bagaimana? Belum tahu? Belum tahu. Soal tahu bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Ya, cara menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Cari dulu penyebutnya. Cari dulu penyebutnya. Oh iya dulu. Iya, betul ya. 100 buat dulu. 1 bintang buat dulu ya. Nanti dikasih bintang. Betul tadi kata dulu ya. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut beda, maka kita perlu mencari KPK-nya dulu. KPK dari angka berapa? Atau bisa juga kalau cara cepat ya, kita cari saja angka yang bisa membagi kedua penyebut tersebut. Misalnya KPK dari 2 dan 4 berapa? 4. Kita tulis 4 di sini ya. Nah, kemudian menyelesaikannya dengan cara 4 dibagi 2 berapa? Dikali 1 kita simpan di sini. Di sini tandanya apa? Tambah. Terus 4 dibagi 4 berapa? 1 dikali 1 sudah selesai? Berarti kita tinggal menjumlahkannya saja. Ini paham untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut beda. Paham? Paham. Ada yang belum paham? Ya, silakan acungkan tangannya, jangan takut. Tidak ada? Aja ngantos? Disuruh. Kita ngantosnya berapa banyak? Nah, ini untuk penjumlahan pecahan ya. Yang selanjutnya kita ke pengurangan pecahan. Untuk pengurangan pecahan juga sama ya. Pecahan yang berpenyebut sama dan juga yang berpenyebut berbeda ya. Kita pelajari dulu pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama ya. Nih, coba perhatikan contoh soal di depan ini. Kalian perhatikan apakah contoh soal yang ada di depan ini penyebutnya sudah sama? Sudah sama? Kalau sudah sama,
kedua angka tersebut tetapi dengan angka yang sama. Nah, coba dari kedua angka ini bisa dibagi dengan angka berapa? Ya, sip. 2. Berapa 2 dibagi 2? 1. Dan 4 dibagi 2? Sudah selesai? Sudah ya. Kalau untuk pecahan kalian cari yang paling sederhana ya, dengan cara tadi menyederhanakannya dengan kalian cari angka yang sama untuk membagi kedua pecahan tersebut ya. Paham? Paham tidak? Ya, ini baru pecahan biasa ya, belum nanti pecahan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang waktu itu kita pernah melakukan. Saya masuk ke kelas ini, kemudian melakukan observasi di pelajaran matematika. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi untuk kegiatan. Kebetulan hari ini kita ditemani oleh BPP kita, guru saya namanya Ibu Wiwin yang akan menemani ya. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu. Menemani kegiatan hari ini. Oke. Kemarin kan sudah ada RPP ya Bu, Iya. yang sudah dilihat, kemudian sudah diberi beberapa masukan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan juga gitu ya kepada ibu terkait dengan RPP berdiferensiasi seperti apa. Oke, untuk sekarang bagaimana hasil penilaian yang ibu nilai sendiri terkait kegiatan yang kemarin dilakukan, pembelajaran yang sudah ibu lakukan? Untuk kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun ya seperti itulah pasti ada hambatan dan kendala tertentu. Tapi alhamdulillahnya sudah tersampaikan dengan baik. Anak-anak sudah mengerti gitu, kemudian materinya tersampaikan gitu ya. Untuk materi semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Nah, untuk masalah anak-anak, apakah anak-anak mengerti atau tidak, itu tergantung lagi ya, kembali lagi kepada anaknya. Kalau anak-anak di materi ini, kalau yang sudah memahami atau hafal kalian, sebagai anak-anak yang saya kemarin bagi 3 anak ya, yang sudah paham benar, yang masih kurang paham dan kurang sekali anak yang kelompok 1 dan kelompok 2 gitu kan, berarti itu sudah mereka sudah memahami materi tersebut. Tapi sedikit kesulitan sehingga saya mengambil materi tentang anak yang memang kurang gitu kan, kurang mereka hafal dalam pertandingan tersebut. Nah, untuk pecahan kan kita tahu ya Budi, dasarnya itu adalah mereka harus memahami dan hafal tentang pertandingan. Kalau seperti itu kita harus menunjukkan Kendala yang iya kalian iya Bel, silakan. Kalau dilihat dari rentang nilai antara 1 hingga 10 untuk pembelajaran sekarang itu ada di tingkat berapa? Kalau untuk tingkat keberhasilan dilihat dari segi nilai, alhamdulillah lah ada sudah setengahnya anak-anak sudah mencapai di KKM-nya. Hanya tinggal anak-anak yang memang kalau di kemarin itu hanya ada 4 anak ya, hanya 4 anak yang masih belum memenuhi kriteria penilaian tersebut. Itu untuk terkait anak-anak. Karena waktu sebelumnya ketika observasi saya pernah menanyakan kira-kira posisi Bu ini
sebelum mengajar sedang ada di posisi berapa antara 1 hingga 10. Dulu waktu ibu pernah menjawab sekitar 6. Nah kalau sekarang ibu sudah berada di posisi yang mana? Sudah di 7,5 lah. Naiknya masih belum signifikan. Lumayan lah. Soalnya kan saya pengennya semuanya gitu, semuanya anak-anak sudah paham, sudah bisa memahami pecahan ini gitu kan. Dan nilai yang mereka peroleh itu udah lulus di atas angka tersebut. Masih kini ada ya kan, masih ada anak yang belum mencapai nilai tersebut. Jadi masih tentang nilainya masih Jalan 7,5 lah gitu lah. Jadi kenapa 7,5 itu karena masih Ada ya, masih ada anak yang belum. dari berapa orang Dari 25 orangnya yang masih kurang? yang masih kurang itu yang masih kurang sekali, tadi ada 4. Nah dan yang kalau misalnya yang di kelompok 2 itu yang sedang itu yang ada suka lupa gitu kan, bukan paham tapi harus diingatkan. Nanti mereka kalau sudah diingatkan dan dibimbing pasti bisa. Jadi mentoknya hanya di 8 dan naik lagi. Mudah-mudahan ke depannya nanti bisa sampai ke 100% gitu kan, paham. Di dari 10 gitu. Iya. Nggak naik di 8,5 ya. Ya mudah-mudahan nanti. Iya. Terkait tadi ibu menyampaikan nilainya di sekitar 8, Iya. mungkin dilihat dari pengamatan saya. Iya. Jadi boleh disampaikan Iya, ya, boleh. ketika Sudah observasi. selesai. Ya, saya lihat ketika observasi itu anak-anak sebenarnya sudah dibuat kelompok Iya. berdasarkan kemampuan anaknya masing-masing, agar bisa saling apa ya, betul, tetapi memang anak-anak yang sudah istilahnya mengerti ketika menjelaskan ke anak-anak yang kurang itu memang ada kendalanya. Jadi terkadang temannya juga jadi gemes sendiri ya ketika Kesabaran. belum mengerti, kemudian anaknya kurang paham perkalian dan sebagainya juga jadi terkendala seperti itu. Terus yang 4 itu ketika ibu menerangkan ada beberapa siswa yang ngobrol dengan teman, kemudian ada yang fokusnya ke hal yang lain gitu. Jadi memang anak itu tidak udah kurang paham, kemudian tidak bisa fokus gitu. Jadi ketika kegiatan itu, tapi saya melihat Bu ini sudah bagus ketika sudah menjelaskan bertahap, kemudian siswanya juga dibimbingnya sudah mengerti belum, ketika belum diulang, kemudian satu persatu jadi tidak dibiarkan yang tidak mengerti lanjut saja, tapi ditanya, kemudian ya pokoknya target ibu untuk jadi 100% itu memang sudah dilakukan. Kemudian juga ada LKPD Bu dari pembelajaran itu. Jadi LKPD yang diberikan ke anak-anak juga memang dipakai untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Itu hasil pengalaman saya ketika melakukan observasi di kelas Bu Rini waktu itu. Mudah-mudahan jadi sesuai dengan standar kompetensi yang kita harapkan sebetulnya, sesuai dengan RPP yang kita bahas juga terkait tujuannya, standar kompetensi yang ingin dicapai untuk anak-anak, mudah-mudahan itu dapat tercapai dengan baik. Menurut Ibu bagaimana hasil observasi yang saya lakukan tadi? Cukup memberi masukan sekali ya Bu Bim, karena kan kalau ketika kita mengajar kan tidak bisa ya anak itu dilihat satu persatu gitu kan. Memang sekali-sekali perlu gitu kan yang seperti Bu Dina lakukan gitu. Untuk apa? Untuk memberikan penilaian atau apa ya itu tindak lanjut ya dari apa yang saya jelaskan kepada anak-anak. Dengan adanya observasi ini alhamdulillah sedikit membantu kepada saya, jadi saya tahu ya anak si ini gitu kan, mereka ketika saya menjelaskan kurang fokus, kurang apa gitu kan, ngobrol dan sebagainya, sehingga mereka tidak paham itu apa sih alasannya. Salah satunya dari tadi karena memang anak tersebut belum hafal terhadap perkalian, juga dengan ini saya bisa tahu bahwa mereka itu ketika saya menjelaskan mereka kurang fokus terhadap apa yang sedang saya jelaskan.
kasih dunia sama-sama. sudah mengamati dan mengobservasi Sama-sama saya. saling apa ya, melengkapi juga gitu, saling memberikan ilmu juga gitu ya. Untuk saya juga sebagai observer juga bisa melihat bahwa kondisi ketika saya mengajar ternyata seperti itu anak-anaknya gitu. Jadi tidak jauh berbeda gitu. Tetapi kalau melihat dari pengamatan juga sebetulnya ketika anak dikumpulkan dengan yang berbeda pemahaman, mungkin keinginan kita itu untuk teman sejawat gitu ya, anaknya gitu. Tetapi kelemahannya ketika anaknya diberikan diferensiasi, jadinya tidak bebas untuk menentukan dia ingin seperti apa, khususnya apalagi ketika masuk ke pembelajaran matematika ya. Karena untuk berdiferensiasi matematika itu berbeda dengan diferensiasi pelajaran yang lain. Ketika matematika hasilnya harus berbentuk hasil perkalian atau misalkan bentuk yang lain, terbatasnya itu diferensiasi paling kalau untuk pecahan bentuknya gambar, kalau tidak bentuknya silakan buat gambar dengan pecahan sekian, itu mungkin diferensiasi di situ. Tapi untuk matematika mungkin batasannya hanya beberapa hal. Diferensiasi matematika itu yang membatasi sebetulnya untuk matematika. Tapi untuk pelajaran yang lain mungkin lebih luas, lebih umum. Khusus contoh ya, untuk IPS diferensiasinya anak bisa menggambar, bisa bentuk nyanyi, bentuk dan sebagainya gitu. Tapi untuk matematika kadang agak susah. Iya betul, apalagi anak-anaknya kurang pemahaman, nggak hafal perkalian. Ketika sudah diferensiasi mereka harus berpikir lagi ya gitu. Jadi semakin menambah apa ya gitu. Mungkin kelemahannya mereka yang mungkin kelemahannya untuk matematika mungkin seperti itu. Mungkin kedepannya kita khususnya guru untuk cari lebih kreatif, mungkin dengan adanya kir-kir atau praktek-praktek dari matematika yang bisa dijadikan pembelajaran seperti itu. Kira-kira Bu yang dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kompetensi anak-anak, apalagi yang akan dilakukan? Mungkin untuk meningkatkan kompetensi ini ya pada anak, saya berencana untuk setiap pagi, karena di kita ini kan 30 menit pertama sebelum jam pertama itu kan digunakan untuk sholat duha, tilawah, bacaan, dan mungkin saya akan melakukan menyisipkan gitu kan, di setiap harinya itu menyisipkan 2 atau 3 soal untuk anak-anak kan. Dengan bersikap seperti itu, dengan melakukan hal seperti itu, saya berharap mudah-mudahan anak-anak terbiasa gitu kan, terbiasa untuk mengerjakan pecahan ini dan semakin terasahkan kemampuan perkalian mereka. Jadi drill ya Bu, Iya. jadi terus yang kontinu, mudah-mudahan terbiasa. Itu nanti ada bukunya atau seperti apa? Iya, ya insya Allah nanti saya sama tim itu akan membuatkan modul khusus matematika tersebut. Yang isinya ya kalau misalnya pecahan, ya di dalam modulnya berisi pecahan saja, dimulai dari pecahan biasa, pecahan bulan, dari pecahan desimal, pecahan ke persen, dan sebagainya. Karena materi pecahan kelas tinggi ya Bu, Iya. mulai seperti itu. Itu akan dimulai kapan Bu kira-kira? Insya Allah kalau misalnya itu secepatnya, karena ini kan Besok, lusa, iya, insya Allah besok, insya Allah mulai dari besok. Mungkin karena modulnya belum siap, jadi mungkin di buku tulis saja. Mungkin saya ditulis saja di buku 2 atau 3 soal sepertinya cukup untuk membiasakan seperti itu. nanti akan dimulai di kelas setiap pagi dan ada soal setiap pagi yang diberikan gitu. Kalau soal belum siap atau modulnya belum siap di kertas dulu, Iya. jadi diperiksa kayak gitu. Iya. Oke. Kira-kira yang mempersiapkan, yang membantu Ibu untuk mempersiapkan hal tadi siapa? Satu tim kan ya dari kelas 5. Terdiri dari berapa orang? Dari mungkin untuk gurunya mas 10 orangnya untuk kelas 6, tapi yang
untuk yang mengajarkan matematika 5 orang, mungkin 5 orang Nanti akan yang akan membantu. terus khususnya untuk di KKG internal. Iya. Nanti komunikasi mungkin dengan kepala sekolah. Iya, jadi sudah dengan kepala sekolah. Oh, iya. Soalnya kan ini masalah Betul. masalah anak-anak di matematika ini kan persoalan yang apa ya, tidak hanya di kelas saja, mungkin kelas-kelas yang lain. Kemarin sudah dibicarakan, cuma terrealisasinya belum. Dengan adanya Bu Nida datang ke kelas, itu kan saya tahu kelemahan saya terutama mengajar di mana. Mungkin setelah ini nanti saya akan menemui bapak kepala sekolah nanti ya, nanti kelas 6 khususnya. Mudah-mudahan ada progres perbaikan ke depannya. Amin. Karena ternyata perkalian itu tidak hanya ada di kelas 6 permasalahannya. Jadi dari kelas 3, 4 dan seterusnya jika memang kalau matematika intinya perkalian. Iya, Ya. Jadi betul. kalau perkalian tidak bisa tidak bisa Iya, berjalan betul sekali. Iya. Mudah-mudahan ke depannya ada progres yang baik, kemudian dapat menyeluruh tidak hanya di KKI kelas 6 tapi juga di KKI kelas yang lain ada perubahan, ada perbaikan. Saya tunggu ya Bu nanti ketika sudah ada modulnya gitu seperti apa, kemudian ada progres perbaikan anaknya yang tadi 4 kurang akhirnya semuanya jadi 100%. Mudah-mudahan saya tunggu kabar baiknya, saya tunggu hasilnya nanti apa ya, beri kabar baik itu pada saya gitu. Siap Bu Dina, insya Allah. Jadi ada progres ke depannya yang lebih baik. Oke, Bu Rini, untuk ke depannya ada rencana pengembangan apa Bu? Misalkan terkait dengan aktivitas pengembangan diri ibu pribadi yang lebih mengarah ke penambahan kompetensi diri gitu. Mungkin kalau untuk saya pribadi menambah potensi diri ya, dan insya Allah akan dengan KKG akan terus ngobrol gitu ya, berdiskusi gitu, gimana caranya gitu supaya kemampuan kita, mungkin salah satunya itu juga ke Bapak Kepala Sekolah, kami ingin mengajukan bahwa ada les privat khusus gitu ya Terkait matematika. Iya, terkait matematika ini khususnya. Cara mengajar, Iya, cara mengajar, cara menyampaikan gitu agar pas saya cepat. iya, betul. Karena kan kalau kelas 6 seharusnya sudah siap kan, tidak perlu mengulang lagi. Tetapi ternyata pada kenyataannya iya gitu. Mungkin kalau misalnya ada ingin mengikuti les-les privat seperti itu supaya kompetensi saya pribadi ketika tujuan dari pengembangan diri itu ketika kompetensi guru meningkat otomatis ya kemampuan anak juga akan mudah-mudahan bisa semua unsur bisa mendukung hal amin tersebut gitu sehingga memang meningkatnya potensi diri, pengembangan diri khususnya bagi guru-guru yang ada di kelas 6 umumnya mungkin nanti kakak yang lain juga sama gitu. Ukuran keberhasilan dari nanti pengembangan diri itu Bu dilihatnya dari hasil siswa. iya tentu saja kalau misalkan hasil siswa setelah saya mengikuti les misalnya secara otomatis kan insya Allah ya kompetensi saya juga meningkat, dan ketika menyampaikan kepada anak mungkin juga ada cara-cara terbaru gitu kan, yang cara tersebut saya harapkan bisa gitu kan, bisa lebih cepat menyerap dan membuat anak lebih mengerti gitu. Pastinya dilihat dari hasil gitu kan, hasil belajar mereka. Mudah-mudahan hasil belajar mereka setelah itu dirasakan. Untuk melakukan aktivitas tersebut, Ibu butuh dukungan siapa saja untuk pengembangan diri khususnya. Apalagi nih kita itu ada wakasek yang mendukung beberapa divisi mungkin ya dari yang kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari yang pertama mungkin dari kurikulum ya. Ya. Karena dari kurikulum kan yang mengelola
maupun siapa yang lebih berkompetensi gitu di sini. Nah, saya juga perlu izin gitu kan terhadap keluarga. Seperti itu. Kalau boleh mengusulkan juga nanti sekalian untuk minta ke bidang SDM, meminta untuk diadakannya atau mengundang orang yang berkompeten untuk mengajarkan kepada guru-guru juga khususnya gitu, jangan hanya kelas 6 atau misalkan yang memegang matematika tetapi juga yang lain, atau dari guru yang ada di sekolah kita yang kompeten juga bisa saling tukar teknik atau cara yang sebagainya. Kira-kira tuh kapan ibu memulai ingin ada pengembangan diri itu, mulai ujiannya kapan atau mulai komunikasi dengan pihak sekolahnya kapan? Nanti setelah ini nanti sekalian yang tadi itu yang modul ya, sekalian yang modul konsultasi itu yang modul sekaligus juga konsultasi tentang peningkatan kompetensi dari gurunya sendiri. Lebih cepatnya lebih baik ya. Sekali Bu, hebat sekali. Jadi masya Allahnya kita membangun atau memperbaiki itu dari pihak siswanya diberikan drill dan penguatan, kemudian pihak gurunya diberikan pelatihan, pengayaan dan pengembangan diri. Jadi itu bisa menunjang ketika siswa dan gurunya sudah berubah, sudah baik, menunjang ke sekolah juga. Jadi kepala sekolah juga merasa kalau sekolahnya menjadi lebih baik lagi, baik dari segi lulusannya, siswanya, gurunya, kompetensinya dan sebagainya. Jadi nantinya kedepannya juga orang tua berapresiasi, kemudian guru kepala sekolah juga mengapresiasi gitu. Jadi karena ada perubahan dan mungkin terasa baik. Dan saya juga apresiasi kepada Bu Rini yang sudah sangat bersemangat, sudah sangat baik hati juga untuk diobservasi. Terima kasih Ibu. Kemudian bersedia untuk dikoreksi RPP, kemudian ada koreksian yang bisa memberikan masukan kepada Ibu, dan juga Ibu juga merasa terbantu sekali dengan kegiatan ini. Juga saya ucapkan terima kasih gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, kedepannya bisa lebih baik lagi dan memunculkan siswa dan guru yang berkompetensi dengan baik. Begitu, terima kasih Bu Rini atas waktunya. Maaf waktunya terganggu. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Ya, untuk kegiatan pasca observasi ini sudah selesai. Saya sebagai CGP Angkatan 7 mengucapkan terima kasih kepada Bu Rini dan Bu Pepe atas waktu dan kehadirannya. Mudah-mudahan video ini memberikan ilmu dan juga khususnya bagi yang melihat dan khususnya lagi bagi saya dan yang terlibat dalam video ini. Untuk itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.